Oh ya, Rat, gimana data yang kamu cari kemarin? Udah ketemu? Belum nih, bingung. Ada di mana? Bingung aku. Sini mau aku jelasin nggak? Boleh? Sini. Pertama-tama kalian buka bankkakap.bps.go.id. Kemudian akan muncul tampilan beranda yang berisi informasi terbaru seperti berita resmi statistik, tabel statistik, publikasi statistik, dan berita kegiatan BPS. Kemudian ada menu berita. Di sini kalian bisa melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPS secara lebih lengkap, baik kegiatan sensus dan survei ataupun kegiatan statistik lainnya. Jika kalian ingin mencari dan mendownload publikasi, kalian dapat menggunakan menu publikasi di sini. BPS memiliki banyak sekali publikasi. Sebagai contoh, ada publikasi PDRB, Kabupaten Bangka dalam Angka, Indikator Kesejahteraan Rakyat, dan masih banyak lagi. Di setiap pilihan publikasi ini, tercantum keterangan mengenai data yang tersedia di publikasi tersebut secara garis besar. Kemudian, kalian dapat memfilter pencarian kalian berdasarkan tahun dan kata kunci yang kalian inginkan. Di sini sebagai contoh, saya menggunakan kata kunci PDRB tahun 2019, maka akan tampil yang berkaitan dengan PDRB di tahun 2019. Klik unduh jika kalian ingin mengunduh, maka akan tampil publikasi PDRB yang kalian inginkan. Kemudian, klik tombol unduh di bagian kanan atas. Selanjutnya ada menu berita resmi statistik atau BRS. Di sini kalian bisa memfilter pencarian kalian berdasarkan subjek, bulan, dan tahun. Kemudian klik berita yang kalian inginkan. Dan kalian juga dapat mengunduh BRS ini di menu unduh BRS ini. Di sebelah kiri ini ada menu subjek statistik yang berisi tabel-tabel data statistik yang tersedia di BPS. Subjek statistik di sini dibagi menjadi 3, yaitu sosial dan kependudukan, berisi data-data seperti geografi, kemiskinan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian ada ekonomi dan perdagangan, berisi data seperti ekspor-impor, inflasi, PDRB, dan lain-lain. Yang terakhir ada pertanian dan pertambangan yang berisi data seperti hortikultura, kehutanan, perikanan, dan lain-lain. Jika kalian sudah memilih kategori yang kalian inginkan, sebagai contoh di sini saya memilih kategori kesehatan, kalian bisa melihat konsep dan definisi terkait dengan kategori tersebut. Kemudian ada statistik dasar, di sini adalah data-data yang dihasilkan oleh BPS. Kemudian ada statistik sektoral, di sini merupakan data-data yang diperoleh dari lembaga pemerintahan di luar BPS. Kemudian pilih tabel yang kalian inginkan, dan kalian dapat mengunduh tabel ini di menu unduh data dan pilih format yang kalian inginkan. Di bawah sini kalian dapat melihat menu galeri infografis. Di sini kamu bisa melihat data yang dirilis BPS dengan tampilan yang lebih menarik berupa infografis. Kalian juga dapat mengunduh infografis ini dengan mengklik tombol unduh di sini. Selanjutnya ada menu tabel dinamis. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan tabulasi data statistik sehingga terbentuk tabel sesuai yang diinginkan oleh pengguna. Pertama yang dilakukan adalah memilih subjek yang diinginkan pada area 1.1. Di sini saya contohnya untuk memilih hortikultura. Kemudian akan muncul area 1.2 untuk memilih indikator. Saya memilih luas panen tanaman biofarmaka. Selanjutnya muncul karakteristik. Di sini tersedia karakteristik kunyit, kencur, laos atau lengkuas, dan jahe. Saya hanya ingin menampilkan karakteristik kunyit dan kencur. Kemudian pilih waktu pada area 1.3. Jika sudah, klik tambah, maka akan muncul rangkuman data yang akan kita tampilkan. Kemudian pilih judul baris. Di sini baris yang tersedia adalah nama-nama kecamatan. Di sini saya hanya ingin menampilkan data beberapa kecamatan saja. Jika sudah, pilih tata letak tabel yang diinginkan. Adapun variabel di sini adalah indikator yang sudah kita pilih di area 1.2, kemudian klasifikasi sama dengan karakteristik pada area 1.2, dan tahun yaitu pada area 1.3. Jika sudah, klik submit. Selanjutnya akan muncul tabel yang kalian sudah buat tadi, dan kalian dapat mengunduhnya di unduh data, serta memilih format yang kalian inginkan. Terdapat menu cara mendapatkan data BPS. Di sini kalian bisa mengetahui bagaimana cara mendapatkan data BPS, terkait juga dengan biaya dan lama waktu yang dibutuhkan dalam menggunakan layanan yang tersedia di BPS.
Jika kembali ke halaman beranda, di sebelah kanan ini kalian bisa melihat banner sensus BPS, di mana ada 3 sensus terakhir yang dilakukan oleh BPS, yaitu sensus penduduk 2010, sensus pertanian 2013, dan sensus ekonomi 2016. Jika diklik, maka akan terhubung ke web sensus terkait, di mana di situ kalian bisa mencari informasi dan data-data hasil dari sensus tersebut. Jika belum menemukan data yang kalian cari atau ada yang ingin ditanyakan lebih jelas, kalian bisa menggunakan layanan fitur chat yang tersedia di bagian kanan bawah. Adapun fitur ini tersedia dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.30 sampai dengan 15.30. Kemudian masukkan nama kalian, alamat email, lalu nomor telepon, serta pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Jika sudah, klik tombol send. Nah gitu, gimana? Udah paham belum? Oh, gampang ya ternyata kalau udah tahu. Iya dong.